في هذا الكتاب أستاذنا وأستاذنا وشيخنا وشيخنا نفعنا الله بهم وبعلومهم وباستقامتهم وبكرامتهم وباستقامتهم وببهائهم وبنورهم وبهيبتهم وبجاههم وبمحبتهم نافعا جدا كاملا مباركا شاملا في ديننا ودنيانا وآخرتنا متصلة إلى جميع من حقوق علينا قائم أجمعين من المؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والأبصار أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قائم أجمعين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. As-sittatu wal isruna uti hadis kang kaping 26 iku at-ta'anni minallah wal ngajalatu minasyaitoni. At-ta'anni utawi alon-alon iku minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala wal ngajalatu utawi kesusu wal ngajalatu te kesusu bagian ngeke iku minasyaitoni saking setan. Apa-apane ngger kesusu ya saka setan. Dening ora diijabah ya iku jenenge juga setan. Isnani asabingatu wal ngisruna uti hadis kang kaping 17 iku isnani utawi perkara loro. Isnani utai golongan loro iku layan zuru ora ningali asih. Iku layan zuru ora ningali asih sapa Allahu Gusti Allah taala ilaihima maring isnani. Yaumal kiamati besok ing dalem dinane kiamat rupane isnani qatingur rahimi wajar su'i. Qatingur rahimi wong kang medhot silaturahim, wong kang medhot silaturahim, medhot rahmat, wajar su'i lan tangga kang alak. Tangga kang alar wa nyriwetaken hadis sapa Dailami ngan Anas. As-saminatu wal isruna te hadis kang kaping 28 iku isnani utawi perkara loro. Iku yakrohuhuma sengit ing isnani. Sengit ing isnani sapa Ibnu Adama menungsa. Umume menungsa sengit maring perkara loro. Rupane yakrohu sengit sapa Ibnu Adam al-mauta ing mati. Wal mautu halewu ta kematian iku khairun luwih bagus lahu kadene Ibnu Adam minal fitnati katimbang saking fitnah. Wa yakrohu lan sengit sapa Ibnu Adam kilatal mali ing sidike banda. Wakilatul mali halewu ta sidike banda iku aqallun luwih sithik luwih nyetitikake lil hisabi maring hisab. Rawan nyeritaken hadis sapa Ahmad ngan Mahmud bin Sayyid Lubaid. Atas singatu wal misruna te hadis kang kaping 29 iku isnani yu'ajjilahumallah. Isnani te perkara loro iku yu'ajjilahuma nyepetake ing isnani. Nyepetake ataupun ngege age-age ngege-ngegeake sop ing isnani sapa Allah Gusti Allah taala fit dunya ing dalem dunya. Rupane perkara loro al-baghyu lacut. Lacut itu pekerjaan selalu diulang-ulang kayak gue. Dresula ora dimaren-mareni. Dresula itu jenenge bagyun. Satu pekerjaan larangan tapi selalu diulang-ulang terus. Wa uququl walidaini lan wani-wani wong tua loro. Rawi riwayataken hadis sapa Tabrani ngan Ibni Abi Bakrah. As-salasuna utai hadis kang kaping 30 iku istanibul kibra.
Istanibu padha ngedohono sapa ya sira kabeh al-kibra ing gumedhek al-kibra ing kibir fa innal abda mongko temen setune kawula iku layazalu ora gingsir sapa abdun ora liren-liren ora maren-mareni sapa sing abdun ora mari-mari iku ya takabbaru gumedhe sapa sing abdun hatta yakula sehingga dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala li malaikatihi maring malaikate Gusti Allah rupane dawuh Gusti Allah uktubu abdi hadza fil jabbarin uktubu padha nulisa sira kabeh he malaikati ya uktubu padha nulisa nyatetono sapa sira kabeh ngabdi ing kaula ingsun ngabdi ing kaula ingsun hadza yo ikilah ngabdi hadza yo ing ikilah ngabdi cateten fil jabbarina ing dalem golongane wong kang gumedhe kabeh rawang riwayatake hadis sapa Adi ngan Abi Umamah Al-wahidatu wassalasuna utawi hadis kang kaping 31 iku ijngalu akhira salatikum bil laili witran ijngalu ndadekno sapa sira kabeh akhira salatikum ing akhire salat sira kabeh bil laili ing dalem wektu wengi dan akhiri witron ing witir rawahu riwayatake hadis sapa Bukhari Imam Bukhari Asaniatu wasalasuna utek hadis kang kaping 32 iku isngalu min salatikum isngalu padha ndadekno sapa sira kabeh min salatikum saking salat sira kabeh fi buyutikum ing dalem omah ira kabeh tegese salat sunah wala tatakhiduha lan ojo ndadekake sapa sira kabeh ing buyutikum lan ojo ndadekake sapa sira kabeh ing omah sira kabeh ndadekake kuburan ing kaya kuburan ataupun ing dadi kuburan rawahul Bukhari Asali satu wasalasuna uti hadis kang kaping 33 iku istanibu ngedohono sapa sira kabeh asabna ing perkara pitu asabna ing perkara pitu almu bikati kang tumpo-tumpo bahayane almu bikati kang tumpo-tumpo kerusakane rupane pitu asyirka tegese ngedohono sapa sira kabeh ing musyrik ing nyekutuake asirka ing musyrik sirka ing sekutu billahi musyrikake billahi ing Gusti Allah wasihro lan tegese ngedono sapa sira ing sihir wakot lan nafsilan ing mateni menungsa wakot lan nafsilan ing mateni awak-awakan Allah tikang ikilah nafas harma kang wis ngaromake ing alati sapa Allah Gusti Allah taala illa angin wenange illa bil haqi kejaba kelawan hak wis hake wa akla riba lan ngedono sapa sira kabeh ing mangan riba wa akla malil yatim lan ngedono sapa sira kabeh ing mangan bandane cah yatim wa tawali lan ngedono sapa sira kabeh ing mengo ya mazahmi ya syafi ing dalem dinane campuh dinane ruket campuh perang ya aki ruket-rukete perang mengo mlayu wa qadafa lan ngedono sapa sira kabeh ing daleh wa qadafal muhsonati lan daleh lan ing daleh wadon kang kareksa
nuduh ataupun nuduh pira-pira wadon kang kareksa al-ghafilati kang padha lali kabeh al-mukminati tur kang mukmin kabeh. Rawang riwayataken hadis sapa Syekhani Imam Bukhari Muslim. Arabingatu wa salasuna ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qala wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hadis yang ke 33 dari hadis di sini adalah kalau Nabi itu jelas ya, jelas ruhul aminnya jelas, ruhul kudusnya jelas, ruhul amirnya jelas, di mana letak posisi huruf dan letak keluarnya huruf itu tidak diragukan lagi. Tadi panggonane suara dan suara yang dikeluarkan itu bukan karena hawa nafsu pribadinya, melainkan karena kodrat irodahnya Allah. Ruhul aminnya jelas, ruhul kudusnya juga jelas, di mana ruhul kudusnya beliau itu selalu mancar sampai ke lauhul mahfud yang jadi sumberan seluruh ilmu Allah yang tidak tercatat, yang di situ di lauhul mahfud. Ruhul aminnya yaitu mahalul kudusnya sudah jelas, jadi meliput, tidak ada yang perlu kita gorohaken, tidak perlu digorohkan lagi tentang kebenaran ataupun ketasdikan beliau Rasulullah. Jadi dalam hadis yang 33 ini kita bahas bersama masalah istanibus sabngal mubiqat. Jauhilah ketujuh hal, 7 perilaku yang bisa menumpuk resiko. Beresiko, berefek, berdampak dan berdampak selalu terus mendampakkan satu dampak yang tidak baik juga, yang tidak baik mana ya. Jadi mubiqat, tumpuk. Jadi bisa dikatakan kalau orang Jawa itu mengatakan tumpuk tundung. Ketindian sampai bundet. Ketujuh itu yang pertama adalah asyirka billah. Jauhi tentang kemusyrikan ataupun syirik pada Allah. Kita buka Al-Qur'annya juga yang berhubungan dengan mubiqatnya pekerjaan syirik di surat Al-An'am. Insyaallah ini di surat Al-An'am sudah dijelaskan di ayat yang ke 136. Insyaallah ini ya 136, wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillah bisa'mihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Di ayat yang ke 36-nya dan ke 37-nya 137-nya wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim surakaahum yurduhum wa liyal bisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Jadi di sini insyaallah ya, di sini itu dijelaskan sudah ada keterangan masalah mubiqatnya sebuah pekerjaan syirkun. Zaman dulu itu punya paweton, punya buah-buahan, sayuran ataupun hasil cocok tanam baik biji-bijian ataupun buah-buahan ataupun hasil pertanian
pemeliharaan, ada hewan-hewan dan seterusnya. Cara pola pikir orang-orang zalim, cara orang pikir orang-orang musyrik itu dari dulu sampai sekarang itu masih membekas. Artinya membekas dari orang dulu itu disuguhkan dari hasil panennya, panen buah ataupun panen biji-bijian disuguhkan. Ini yang buat Allah, ini yang buat berhala. Nah, ini yang buat Allah dan ini yang buat berhala. Maka dijawab oleh Allah, apa yang kamu berikan pada berhala kamu, maka sampai kepada berhala kamu. Apa yang kamu katakan untuk saya, itu tidak sampai pada saya dan akan sampai kepada berhala kamu. Karena sesuatu itu sa'ama yahkumun, nalarmu itu Allah. Nah, pemahaman kamu saja yang tidak sampai. Jadi di sini ini sering kita itu kita sendirilah, kita sendiri. Kita mintanya kepada Allah. Terkadangan esi nganggo ke disogi ada kopi, ada apa-apa mbok kae teka. Kiblat papat 5 pancere diundangi sing ning jero ning apa diundangi ki sing nggo kiye ki sing kita tahlilan, kita berdoa minta pada Allah. Tapi sementara yang lainnya untuk apa jenengane yang mengkoni daerah ataupun mengkoni sesuatu yang sebenarnya kita itu tidak jelas. Nah, itu pekerjaan dari dulu itu ada. Karena setiap nabi dan setiap rasul memang menjumpai adanya sihir dan kemusyrikan dan diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan. Kalau tidak bisa diluruskan ada perintah untuk ada peperangan. Ya, jadi yang tidak ada nabi dan rasul yang tidak bersentuhan dengan ahli-ahli musyrik dan ahli-ahli sihir. Nah, jadi ilmu sihir itu dari sejak dulu itu sudah ada dan lawannya adalah mukjizatnya para nabi dan mukjizatnya para rasul. Nah, jadi suguhan-suguhan yang disuguhkan ini untuk Allah, ini untuk apanya selain Allah. Itu sa'ama yahkumun, itu nalarmu Allah. Dijawab oleh Allah, ini tidak sampai kepada saya. Dan sampai yang apa yang kamu sampaikan kepada berhala kamu, apa yang kamu sampaikan kepada sekutu kamu, itu memang sampai. Tapi yang kamu sampaikan pada saya tidak akan nyampe. Insya Allah paham banget nih nggih. Dan dampak mubikotnya nih, mubikot sa'ama yahkumun sih, nalar sing ora kuwe lho. Wa kadzalika zayyana akhirnya sekutu yang disekutukan, sekutu yang dijadikan persekutuan oleh orang-orang musyrik akan memberikan hiasan-hiasan yang indah. Wa zayyana likatsiri minal musyrikin. Wah, ini panenane dadi seger, panenane jadi akeh kok, tandurane dadi subur ijo-ijo, ingon-ingone dadi lemu-lemu, susune ingon-ingon dadi lancar. Ini nggih. Dia akan menghiasi dengan satu hiasan-hiasan sihir. Bila mengo maring Gusti Allah akan dijadikan hiasan-hiasan oleh mereka-mereka yang itu dia si panenane dadi bikin ini dan seterusnya apa. Apabila dagang juga dagangannya dadi laris lah ngono. Tapi qatla auladihim suraka nah iki mau anak-anaknya akan dibunuh oleh berhala itu. Ini jadi fenomena sekarang ini kan nggih. Anak-anaknya sampai cucunya sampai terus kepada rantai sampai kepada lha iki kepriwe sih yo mbundu site pripun ana. Dulunya ini bagaimana, ini perjanjiannya siapa kok sampai anaknya waqat la aulatihim suraka liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum.
ngono ki mau. Jadi apa? Talabis ini loh. Ilmu-ilmu talabis ini yang perlu kita perhatikan. Kita kilas balik kepada zamannya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam itu kan paham dengan ini malaikat Jibril, ini malaikat Mikail, Israfil dan seterusnya. Ini paham malaikat siapanya. Ini paham malaikat yang lainnya. Dan Nabi Adam juga paham ini iblis. Nah, iblis yang sudah supaya dijauhi. Iblis yang sudah dinyatakan menjadi musuh bagi Nabi Adam dan anak turunnya. Lalu bagaimana kinerja pertama dari iblis adalah talabis. Membarupa nyerupai menjadi malaikat Jibril si iblis itu. Gelek ya. Persis seperti malaikat Jibril. Dari bentuk pakaiannya, seliwinya dan seterusnya. Nah, berarti jaduk sakti lah ya. Sakti bisa menyerupai, bisa mewujud menjadi wujud malaikat Jibril dan mendekati Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itu melihat beliau adalah malaikat Jibril sehingga ngobrol enak yang akhir ujungnya adalah untuk mendekati pohon khuldi dan memakan buah khuldi ya. Jadi karena talabisnya iblis ini dari awal sampai cara menggoda anak cucu Nabi Adam. Mulane wayal bisu alaihim dinahum, agama hak agama Islam itu ditalabiskan wayal basu supaya agamanya itu remang-remang loh ya. Beragamanya itu remang-remang ya karo Gusti Allah iya, karo kayak iya, karo kayak iya, karo Gusti Allah iya. Tapi hati-hati waqat lihim auladihim disurukaihim, anak-anaknya yang akan dimakan oleh tauhid ini ya. Ini tidak saya harus jelaskan harus berbentuk apa tauhid itu, tidak harus kita sebutkan berbentuk apa yang bentuk-bentuk untuk kemusyrikan itu. Ini insya Allah secara umum sudah paham kan gitu. Bentuk apapun, memang bentuk apapun kalau disajini apa akan memberi keindahan. Jenggot dagang, dikapakan lagi, oh disajin ini. Ya. Ya pada Allahnya iya, kepada ininya iya. Ini yang dikatakan talabis. Talabis. Wayal basuna. Apa ya? Membarupa. Itu pekerjaan pertama si iblis sehingga bisa menipu Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, sing jadi fenomena kita adalah anaknya dimakan oleh ali-aline. Ali-ali disajeni kok. Ya. Ali-aline apa-apa nih dan pohon besar ataupun apa. Dia akan dimakan oleh apa yang disekutoni, apa yang jadi ngakut sirkah, ngakut persekutuan, ngakut perdamaiannya. Jadi apa? Sokan Jawa itu mudah, yes manggon yang ngono tapi aja ganggu brayan nggih. Kan terus niku. Brayan inilah sing diarani brayan arpe. Pembrayanan berarti jangan kepada sirkah ataupun bersekutu dengan mereka, tinggalkan mereka, melainkan kepada dua hal yang perlu kita, Allah wa Rasulullah. Dua perkara yang perlu kita kuatkan, dua perkara yang harus kita tanam dalam lipatan awal, lipatan dua, dan lipatan ketiga sampai kepada akal kita, bungkus dalam ruh kita, sehingga dalam pola pikir kita yaitu tidak mudah ditalabisi oleh mereka iblis dan antekipun. Sehingga disaringatkan oleh Rasulullah tatkala kita wudhu, tatkala membasuh kaki, kedua kakinya itu tungkak supaya digosok. Tungkak ini supaya digosok seperti ini, dan driji tangan ini diselubena maring
bawah kaki seperti ini. Dijelaskan oleh Rasulullah, sing gampang kepleset niku malah teng tungkak. Mbuh kenapa Rasulullah itu kok menjelaskannya kok tungkak, mana ya? Ini yang gampang kepleset oleh talabisnya para iblis dan generasi dari iblis itu sendiri. Kalau yang kaki kanan berarti gosok tungkake lalu diselupakan seperti ini, itu cara wudhunya. Terus yang kiri juga seperti itu, gosok tungkake, terus yang kini di kangisor telapakan. Itu di samping untuk kesehatan dari penyakit ruhaniyah talabisnya para anak buah iblis ini, juga kesehatan untuk penyakit yang medis ataupun non medis. Disarengatkan cara wudu nang Rasulullah, tungkake digosok temenan, karena tungkak itulah kebanyakan pada keplesetnya kon nang kono. Ikon cuman kalimah yang perlu mengiyakan karena itu dari Rasulullah. Kalau dibahas sampai ibarat digambarkan bulu rambut diporo tadi pintu, yang kok ketemu lah. Kita tidak membahas masalah ilmu hikmah di sini. Kita membahas sarengat cara nyuceni kaki tatkala berwudu dan mengantisipasi dari keplesete akidah, keplesete bujukan talabisnya para setan. Ini paham ya? Ya, berhati-hati karena talabis ini sulit dibedakan, kecuali memang tetap derek saringate Rasulullah, insya Allah orang kepleset. Wasihro lan bedio, karena sihir juga. Lagi mubikot dalam sirkum billah, ya gue mau anake dipangan oleh gandarwo. Engkau wis dipangan bu mengendi. Kita ndak membahas itu lagi. Kok terihim sih gendurwone mateni anake. Engkau mateni putune. Nanti kalau diteruskan lagi oleh cucunya memiliki anak dan seterusnya. Ini mubikotnya seperti ini. Tumpuk tundung tindih ketindih. Nah, makanya sering ya ada sakit, kok ini kenapa? Setelah kita telusuri, oh ternyata ada ujung pangkal dari perselingkuhan antara manusia dengan bangsa setan. Bangsa setan, sehingga agamanya dibikin remang-remang, nggo Gusti Allah iya, nggo sing kiye iya, dan engkono dijawab tegas. Di sini sing nggo gue yang ngono nggo gue, tapi sing nggo aku ora bakal tekan. Ndak tekan sampai Allah. Merihatinakan banget nggih. Nggih, tetap kita berhati-hati dan menjaga diri kita. Bismillah, juga anak turun kita. Jadi nirakati diri kita sendiri, nirakati anak turun kita semua, supaya tidak mudah tergelincir dengan talabis awal sampai talabis yang akhir. Itu loh, Nabi Adam kegelincir masa aku kon ora. Itu kan kanggo hikmah, untuk kandungan hikmah, untuk kandungan kita supaya bisa berpikir. Bukan contoh adalah satu kayak bayi apa maning nyong, ndak. Nggo contoh, nggo hikmah, ben bisa tafakur dan strasipun. Dari hasil tafakur adalah apabila sudah ada akal dan ngakol sing wis tertanam pada ruh mubikot, tangkepan ruh yang ketiga. Nggih. Wasihro lan bedio ing sihir juga mubikot nggih. Karena sihir tetap meminta persembahan, ngono lho. Ilmu sihir juga tetap meminta persembahan.
Ngilmu syirik juga meminta persembahan. Mana lho? Bukan cuma persembahan hasil panennya dan hasil perikanannya, itu bukan itu saja. Persembahan wakot lihim auladihim wakot la auladihim suruka uhum. Nah, mateni anake. Sihir juga menuntut, karena ini talabis. Bersihir sih jelas mengingkari adanya Allah banget. Ya mungkin sih yang ngerti, tapi kadang lebih mengedepankan keinginan pribadi. Sihir yang berjumlah pirang-pirang lah. Wa qatlan nafsi lati haramallah illa bil haq. Membunuh orang mukmin. Orang mukmin itu haram dibunuh. Pembunuhan orang-orang mukmin, orang yang beriman pada Allah itu hukumnya haram darahnya, haram hartanya, haram harga dirinya untuk dihina. Ya. Harga dirinya pun haram dihina kalau orang itu mukmin. Ya. Kalau sampai membunuh orang mukmin, ya bahaya. Mubikotnya ini loh. Wa aklu riba wa akla malil yatim wa tawali yawmaz zahfan. Jadi makan harta riba, memakan harta anak yatim, lagi perang asik-asik, dia lari dari peperangan karena takut, karena mengingat apa. Terus ndaleh itu menuduh, mendakwa orang perempuan muhsonah. Dia punya suami, dia taat pada suami, dia mukminah, kok didakwa ABC DEFG. Itu pun ya efeknya sing kepada sing dakwah itu bahaya. Contoh mendakwa sing orang halal. Wayatene wa qatala nafsil lati haram Allah illa bil haq. Membunuh orang mukmin ataupun membunuh karakter orang mukmin itu sendiri itu tidak dihakkan oleh Allah. Bahaya. Bahkan ibaratnya kepada orang mukmin dan dia orang alim juga akan mubikotnya, tidak akan ada punya keturunan dari orang itu apabila membenci orang mukmin yang soleh dan berilmu. Kepenginnya induani anak soleh solehah, tapi perilakunya membenci para mukmin ataupun para ulama, itu tidak akan menghasilkan punya keturunan sing berilmu ataupun solih ataupun solihah. Ini keunsur turunan ini loh. Ini yang berakar yang seperti ini. Istanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang tumpo bakale. Tumpuk tundung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabeh niku nggih innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Semua yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti akan terjadi dan kalian semua tidak akan mampu ngapa, mampu menanggulangi, mampu mencegah, mampu apa. Semua yang sudah dijanjikan oleh Allah la'atim wa antum mubiqatun. Orang bakal bisa menanggulangi dengan berbagai macam upaya apapun. Insyaallah paham niki nggih. Muga-muga kita menika tansah wudune didandosi, wudune niki wudune sing apik, tatkala membasuh kaki sampai entonto, mata kaki ataupun lebih atas lebih bagus karena cahayanya, dan tungkak ini digosok dengan sungguh-sungguh. Terus driji tangan yang kiri nggo nglebokaken maring driji kaki yang kanan liwat apa ngisor. Biasanya kan sikil tengen dibasuh karo tangan tengen kurusuk-kusuk seperti ini kan ya. Nah ini disarengatkan gosok tungkake karena di situ panggonane
kepleset. Kita hubungkan dengan hadis ini, kita hubungkan dengan ayat tadi. Keplesetnya itu bukan kepleset secara biasa, melainkan kepleset karena talabis. Jadi disamar-samari tentang endi jane sing kudu kiye nganggo kiye jan panenane dadi apik ngene nggih. Dadi panenane disuguhkan iki sing nggo zakat nggo Gusti Allah ki zakate, tapi wong kena kiye ya ora kena ditinggal dadi panenane apik. Nah iki ora gudul kabeh. Mupikot malah sing medeni niku sing kiye mangan anake ngono lho. Anake dipangan, anake mati dipangan gandarwo. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salah khilafnya nyuwun pamunten ingkang kathah. Mugi-mugi nafingan jidan kamilan mubarakan syamilan fid dinina wa dunyana wa akhiratina. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.